Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Sumbar Tage. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat dan lancar menjalankan ibadah puasanya. Di situasi saat pandemi COVID-19 ini, saya akan mengunjungi salah satu sekolah SMP 1 Pasaman. Jadi kali ini saya akan bertanya-tanya bagaimana sistem penerimaan siswa baru atau peserta didik baru dalam situasi COVID-19 saat sekarang ini. Mau tahu video selanjutnya? Tonton terus video ini, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Sumbar Tage. Ikuti kami terus. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini atau hari ini kita berada di salah satu sekolah di Pasaman Barat, tepatnya di SMP 1 Pasaman. Dan hari ini kita akan wawancara eksklusif tentang penerimaan siswa baru dalam situasi pandemi COVID-19. Baik, sebelum kita lanjut wawancaranya, terlebih dahulu bersama saya di sini ada langsung oleh Kepala Sekolah SMP 1 Pasaman. Nanti kita akan wawancara eksklusif bagaimana tahap-tahap atau sistem penerimaan siswa baru dalam situasi COVID-19. Baik, langsung saja kita tanya-tanya Kepala Sekolahnya bersama Ibu siapa, Bu? Ibu, boleh kenalan dulu, Bu, lihat kamera. ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, diperkenalkan Bunda Kepala SMP 1 Pasaman, Dr. Anda Hajah Kunan Evita MSI, yang akrab dipanggil Bunda. Jadi kita langsung bersama Kepala Sekolah SMP 1 Pasaman yang akrab kita panggil Bunda ya. Jadi Bun, sekarang kan dalam situasi pandemi COVID-19 Ya. Dan sekarang kan sudah mulai pendaftaran dan penerimaan siswa calon siswa baru, Peserta didik baru. peserta didik baru di sekolah-sekolah di Pasaman Barat, Ya. terutama di SMP 1 Pasaman. Ya. Jadi kita ini sebagai edukasi untuk masyarakat, supaya masyarakat tahu kan, supaya tidak galau juga bagaimana sistem pendaftaran penerimaan siswa baru dalam situasi saat sekarang ini, Bun. Oh ya, baik. Terima kasih. Kita di sekolah tentu berpedoman kepada acuan juknis dari Dinas Pendidikan, Ya. di mana dalam juknis itu berpedoman juga kepada Permen nomor 44 tahun 2019. Di sini ada sedikit bedanya dari tahun-tahun kemarin. Tahun ini jalur PPDB ini ada 4 jalur. Yang pertama namanya zonasi. Zonasi itu adalah daerah-daerah yang dekat ke sekolah dengan jangkauan pembagian jorong yang berdekatan dengan sekolah. Kemudian ada jalur afirmasi. Afirmasi itu adalah jalur yang ditempuh bagi keluarga kita yang kurang mampu, yang mempunyai kartu dari pemerintah, apakah KIP, apakah PKH, dan lain-lain yang dapat bantuan dari pemerintah. Yang ketiga ada namanya jalur domisili, itu bagi anak-anak kita yang orang tuanya pindah tugas, Ya. apakah guru, apakah ASN lainnya. Dan terakhir ada namanya jalur prestasi, apabila berlebih dari situ bisa dimasukkan jalur prestasi. Di situ udah ada presentasinya, minimal 50% sekolah menerima jalur zonasi. Paling kurang. Zonasi berarti untuk wilayah, Bun, ya? Untuk wilayah, kalau kita ada 7 zonasi kita. Jorong Batang Biu, Jorong Tanjung Pangkat, Jorong Katimaha, Jorong Simpang 4, Pasaman Baru, Kampung Cibadak, Jorong Rimbo Canduang, Rimbo Canduang, ya. dan Jorong Simpang 4 sendiri. Ada 7. Dan jalur afirmasi minimal 15% dari kuota yang kita terima. Tetapi kalau pindah siswa itu dari domisili orang tua maksimalnya 5%. Jadi ada minimal, ada yang maksimal. Nah, kita sebagai sekolah yang telah bergerak lebih dari 10 tahun tentang sekolah unggul dulu namanya, sekarang dikasih kesempatan oleh
Dinas Pendidikan kita, sekolah peminatan namanya. Ada lokal peminatan, kalau dulu nama lokal unggul, sekarang lokal peminatan untuk satu rombel. Satu rombel jumlah sama dengan satu lokal, Bun ya? satu lokal, ya satu rombel belajar, satu lokal sama dengan 32 orang siswa. Jadi kita kuota kita ada 9 rombel, berarti 9 kali 32 sekitar 288 lah. Berarti penerimaan siswa tahun sekarang lah, Bun ya? Nah, 9 rombel atau 9 lokal, iya. lebih kurang 200 berapa? 288. 208 Karena satu ya. rombel itu 32 orang insya Allah rencana. Sesuai dengan aturan juga. Kalau apanya pun gimana tuh, Bun? Tahap-tahap untuk pendaftarannya tuh, Bun? Oh begitu. Kalau tahun sudah siswa kan kita buka pendaftaran dulu biasanya seminggu, sekarang malah sebulan. Oh gitu. Mulai tanggal 18 Mei sampai 17 Juni. 1 bulan, Bun ya? Nah, kenapa lama? Mungkin ada selang libur lebaran, libur akhir puasa. Tetapi sekarang sistemnya tidak bisa. Kita harus mematuhi protokol COVID. Salah satunya jangan berkumpul-kumpul, sementara pendaftaran itu harus berkumpul. Oh iya. Atur jarak, biasanya dia berkerumun di suatu tempat. Tapi kita masih tetap pakai, di depan disambut dengan cuci tangan, harus pakai masker, kita juga terapkan pakai masker kan. Kemudian anak-anak hanya datang, boleh wakilnya, boleh orang tuanya, hanya mengambil formulir yang 3 hari ini dulu. 18, 19, 20, ambil formulir, isi di rumah, jadi dia hanya sebentar di sini, ambil formulir langsung pulang. Makanya tidak nampak rame nih kan, pertanyaannya 1, 2, 3, langsung pulang. Sampai di rumah diisi, kita buka pula jadwalnya dari pukul 8 pagi sampai pukul 16 atau pukul 4 sore, mereka mengirim berkasnya. Oh, berkas yang diambil tadi diisi, formulir di fotonya. Terus? Kemudian dikirim melalui apa, Bun? Melalui WA. Oh, WhatsApp ya. Kita sudah tunjuk panitia masing-masing posko ada 2 orang. Dan guru yang menerima ini nanti dikirim lagi ke pusat informasi yang masuk dalam satu bentuk gabungan. Dalam bentuk file tuh, Bun ya. Nah, setelah itu nanti baru disiapkannya syarat-syaratnya. Salah satunya karena kita berdomisili di Jorong, buktinya adalah KK. Ya. Jadi sekarang sekolah memang mempedomani KK atau tempat tinggal, kecuali jalur peminatan boleh dari luar kecamatan kita Sepasamanggaran. Jalur afirmasi kalau menurut edaran boleh, tidak hanya yang di dalamnya, karena yang jalur afirmasi ini sekarang yang berdampak COVID apalagi itu memang harus jadi prioritas. Itu prosedurnya lebih kurang yang dilalui oleh sekolah. Jadi sekolah tidak sibuk kali, hanya membagikan dan menerima lewat WA. Iya, berarti semi online namanya. Semi online, iya maaf semi online. Tetapi kita tidak wajibkan pakai ini semua. Andaikan ada anak-anak kita tidak pakai HP, misalnya hanya pakai HP biasa, ada yang tidak punya HP, maklumlah kita berbeda-beda ya kehidupan ekonomi segala macam. Boleh diantarnya ke sekolahnya waktu di SD, boleh kita jemput ke SD. Oh, berarti tidak langsung ke sekolah, Itu kan mempermudahkan. Misalnya tidak ada kendaraan segala macam, dia dekat dengan SD-nya, mau antarlah ke SD-nya. Nanti baru panitia dari SMP 1. Panitia hubungi, baru dia jemput. Atau dia nanti bisa temui petugas yang punya WA di setiap Jorong, misalnya ibu itu. Iya. Misalnya Ibu Melan untuk 94, dia ke rumah Bu Melan boleh. Boleh diantar berkasnya, Bu ya. Atau dia lebih dekat dengan salah seorang atau beberapa orang guru, dia langsung ke sekolah boleh. Kuncinya tidak mempersulit. Wah, ya pokoknya mempermudah, memperpendek birokrasi, membantu. Berarti dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak ada hambatan untuk penerimaan siswa baru di SMP 1 Pasaman. Sepanjang sesuai dengan aturan. Karena harus kita perlahan-lahan, walaupun udah kita sosialisasikan lewat spanduk, lewat WA, lewat Facebook, yang namanya baru, banyak masyarakat kita belum paham. Katanya kemarin kami ke sini, anak kami sengaja untuk di sini, makanya kami sekolahkan di SD dekat ini. Kenapa kakak saya di sana harus mendaftar di sana? Kalau dulu sistemnya kalau nggak salah itu mana SD yang terdekat SMP, itu zonasi rayon SD. Rayonnya.
Kalau sekarang udah zonasinya tuh wilayah Perjorong Bun ya. Perjorong. Tujuan awak supaya bagaimana masyarakat yang terdekat ke sekolah itu yang diutamakan. Iya. Bahkan di permen itu disebutkan apabila dua nilai sama atau dua kemampuan sama, 2/5 yang harus dipilih hanya satu. Utamakan yang terdekat sama terdekat, oh, tetapi umurnya yang lebih tua. Kalau untuk umur Bun, untuk penerima siswa baru ini dibatasi atau tidak Bun? Oh, kayaknya dibatasi sama tahun kemarin juga ada dibatasi. Maksimal itu 15 tahun, 15 tahun. 1 Juli. Yang lewat 15 itu nanti ada mungkin alternatif lain. Oh gitu. Bisa kita mulai paket ya. Oh, pakai. Berarti banyak alternatif lain Bun ya. Sedikit Bun tanya-tanya Bun. Apa sih kelebihan SMP 1 Pasaman? Kenapa sih masyarakat atau adik-adik kita tuh mendaftar ke SMP 1 Pasaman? Kelebihannya tuh Bun atau keunggulan SMP 1 Pasaman ya? Sebetulnya sekolah-sekolah itu sama saja ya. Tetapi tentu sesuai dengan gerak masing-masing sekolah, prioritasnya masing-masing sekolah juga ada dikit-dikit di atasnya. Yang jelas pertama mungkin sekolah di pusat kota. Iya, SMP 1 Pasaman. Yang kedua sekolah tertua. Inilah sekolah tertua mungkin. Tahun 54 udah lahir sekolah ini. Yang ketiga baru merdeka tuh. Baru merdeka. Yang ketiga sekolah ini termasuk sekolah nomor 1 murid terbesar di Pasaman Barat. Lebih kurang 68 sekolah. Murid kita paling besar. Kita 9 kali 32 orang. Kali 3 rombel, kali 3 tingkat, berarti lebih kurang 840-an lah kita. Hampir 1000 Bun ya. Nah ya, jadi belajar di tempat yang ramai tentu lebih semangat dari tempat yang kurang ramai, itu mungkin Tetapi tidak pula kita pungkiri, insya Allah, alhamdulillah berkat dukungan kawan-kawan, berkat dukungan masyarakat, dukungan komite, guru-guru, pegawai, termasuk alumni. Sekolah kita tahun ini yang pertama prestasinya dari tahun 2019 adalah juara 1 lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenak. Nah, itu nanti dilombakan lagi untuk tingkat provinsi, insya Allah habis lebaran ini. Kemudian kita juga sebagai prestasi sekolah model, dari beberapa sekolah di Pasaman Barat kita termasuk salah satu sekolah model dari 2016 sampai 2018 ini udah berakhir. Yang ketiga kemarin berakhir sekolah model, kita udah naik setingkat namanya sekolah bermutu, mengarah ke sekolah rujukan. Sekarang enggak rujukan namanya sekolah bermutu. Sekolah bermutu benar. Tapi rujukan itu salah satu syaratnya akreditasi A. Alhamdulillah akreditasi A ya. Kemudian kita juga dijuluki sebagai sekolah sadar hukum. Itu dari provinsi itu langsung dari kementerian. Dari Kemenkumham. Tahun 2019 kita tercatat di Pasaman Barat adalah salah satu sekolah yang menjadi sekolah sadar hukum yang melalui angket nilainya. Sekolah ramah anak, sekolah menyenangkan ya, mudah-mudahan dengan lingkungannya warna-warni, tanam-tanaman, pohon-pohonan, kerindangan di sana membuat senang. Mungkin itu. Yang daya tarik lainnya adalah sekolah di sini ekstrakurikulernya alhamdulillah banyak. Salah satunya Bu, salah satu contohnya beberapa contoh lah. Satunya itu pentaseni itu. Pentaseni untuk pergelaran seni 2 kali setahun. Untuk tampilan waktu setiap hari Jumat. Untuk kegiatan muhadarah forum Anissa yang itu. Ada balerongnya Bu. Balerongnya ada. Kemudian ekstrakurikuler olahraga, lopang basketnya boleh tengok. Itu atasanmu itu yang mau kesini dengan disporanya. Alhamdulillah persiapan untuk popro kemarin. Olahraga basket, futsal jalan, bola voli jalan, bola kaki malah alhamdulillah. Sayang lapangan kita numpang di sebelah, apa-apa lah. Berarti seluruh organisasi baik itu ekstra, intra, hidup semuanya Bu ya. Pramuka tidak ketinggalan. Pramuka sebagai kita orang pramuka kita bersyukur alhamdulillah. Yang aneh ekstrakurikulernya adalah program namanya program keputrian. Khusus yang putri-putri tapi tidak tertutup yang laki-laki. Coba apa materinya pula? Apa materinya? Materinya bagaimana seorang perempuan tahu dengan bumbu dapur. Mana yang kunyit, mana yang jahe, mana yang bumbu-bumbu. Diperkenalkan bumbu-bumbu, cara menghidang,
cara memasak, cara meracik, mengiris, mengolah, motong ikan, ciri-ciri ikan yang baik, yang matanya merah, yang isangnya bagaimana, sampai ke situ. Itu Cara program motong keputriannya, sayur, Pak? keputrian. Cara memilah kain mana yang boleh masuk mesin cuci, mana yang tidak. Mana yang gosokkan dengan panas, mana gosokkan tidak. Mana yang boleh digundar. Kerja yang orang Berarti tua-tua program dulu. keputrian ini dipersiapkan untuk jadi ibu yang baik. Jadi ibu yang baik. Ada lagi cara untuk mengalas kasur. Nah, mengalas kasur tempat tidur itu tuh enggak mudah. Tarik ke sini condong Iya, iya, tuh, ajari. Bagi yang sudah punya karet, oke, kalau enggak dibuhul dulu, tarik sini, terakhir begini diajari. Itu keputrian. Puncak kegiatan dari 10 kali pertemuan, mengolah makanan sendiri, masak sendiri sampai menghidang, dinilai. Itu keputrian. Mau jadi keputrian? Janganlah. Paling tidak menikmati hasil karya keputrian. Apa Bun? Bunda sebagai kepala sekolah atau guru-guru di sini ada nggak kendala saat mengajar di dalam lokal atau di lingkungan sekolah ini, Bu? Kendala tetap ada. Terus bagaimana menyikapinya juga kan? Tetapi kita tentu selalu berusaha. Salah satu contoh, ada siswa kita yang selalu terlambat, datang tidak semangat. Itu harus kita cari akar penyebabnya. Bisa jadi dia terlambat tidak punya kendaraan. Bisa jadi dia terlambat bangun karena orang tuanya pagi-pagi subuh udah cari kerja. Bisa saja dia jarang masuk, itu mungkin ada masalah di rumah tangganya, atau orang tuanya, keluarga. Bisa saja antar temannya. Bisa saja mungkin karena pengaruh pergaulan, malam begadang, malam nonton game, siang ketiduran. Bisa juga korban dari kawan-kawannya, harus begini, harus begana, sementara batinnya menolak, sehingga terjadilah pertentangan membuat dia malas sekolah, salah satu. Kemudian ada tentang lain, misalnya masalah pembelajaran, yang namanya siswa dalam pertumbuhan pubertas. HP ini dilarang pun bawa, dia akan tetap bawa. Yang ditengoknya yang aneh-aneh. Masalah. Yang paling berat itu adalah masalah rumah tangga. Umumnya anak-anak yang bermasalah, maaf, berawal dari keluarga yang bermasalah. Itu yang sayang awak. Setelah kita bawa ke ruangan BK, dia curhat, saya ndak ingin mama saya dengan ayah saya pisah rumah. Saya ingin mama saya bergabung lagi. Jadi beban pikiran bagi anak-anak, Bu, ya. Sementara dipanggil mama dengan ayahnya, ambo biarlah ambo, ndak buah. Macam, akhirnya kan ndak temu solusi. Ada lagi masalah, uang jajan ndak ada. Bagaimana minta uang jajan, mama aja begini, ayah begini. Sementara dia harus menyesuaikan dengan kawannya, kawan jajan bagaimana perasaannya. Yang seperti itu yang berat. Jadi seorang guru harus tahu bagaimana, mengapa anak-anak sampai begitu. Itulah yang diupayakan SMP 1 dengan jurusan BK-nya home visit. Kunjungan rumah. Ada programnya, Bun, ya? Jadi kami bukan menunggu siswa bermasalah. Jadi ciri-ciri siswa bermasalah langsung terjun ke rumah, dicari akar permasalahan. Insya Allah 80% selesaikan, itu yang membantu. Itu program yang membantu di sekolah ini. Karena koordinator BK-nya alhamdulillah sama guru BK-nya gesit juga. Itu yang saya membantu. Terakhir, Bon, apa motivasi dan pesan Bunda untuk anak Bunda seluruhnya, baik itu yang sudah jadi alumni, baik itu sudah jadi sukses, baik itu sekarang masih sekolah di sini, kami minta motivasi dan pesan-pesannya gitu, Bun. Motivasi yang jelas yang menyemangati kita adalah cita-cita dan harapan. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kan begitu kata orang tua kita Patah. Buatlah hatimu serendah mutiara di dasar lautan. Artinya apapun yang kita gerak, kita harus punya arah dan tujuan. Kalau kita tidak punya cita-cita, tentu kita tidak ada yang mendorong kita untuk berbuat. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang sukses, bergaullah dengan orang-orang sukses. Dengan sukses orang kita akan termotivasi. Baca biografi orang-orang sukses. Tentunya jadilah diri sendiri. Diri sendiri yang bagaimana? Yang mandiri, yang beriman, yang bertakwa, yang bisa memegang agamanya, bisa memagari, membentengi dirinya dari pergaulan-pergaulan lingkungannya. Tetaplah jadi diri sendiri yang punya jati diri, berpegang teguh kepada agamanya, kepada dasar negaranya, kepada
adat istiadatnya, tentu jadilah pribadi yang berakhlak mulia, yang sesuai dengan harapan dari pendidikan kita, siswa yang berakhlak dan berkarakter, kurang seperti itu. Apalagi tadi? Pesannya Bun, pesannya untuk anak muda gitu. Pesannya mungkin juga termasuk Bunda ya, termasuk untuk diri Bunda, kita bersama, kita tentu yang pertama kita harus menjadi orang yang jujur dulu. Jujur adalah mata uang berlaku di mana-mana. Yeah. Yang kedua, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berbuat baik sekecil apapun kita arahkan untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian pesan kita, pandai-pandai memilah-milah teman. Apakah teman dalam bergaul, teman hidup, teman pendamping di rumah. Kalau mencari teman pendamping, kita tidak cari cantiknya ya. Tetapi yang harus kita baca dulu adalah orang-orang yang baik hati akan nampaklah di wajahnya. Orang yang berakhlak akan nampak di wajahnya. Tapi kuncinya mana tadi ya? Jujur, disiplin, berakhlak mulia. Pegang nilai-nilai karakter, nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya. Pegang nilai agama. Kalau kita tak punya pegangan, kita akan terombang-ambing di mana-mana. Jadi iman dan takwa dan teknologi harus sejalan. Imtak, imtek. Nanti kalau imtaknya ndak ada, imteknya terkena. Dia harus seimbang punya. Imtek aja yang ada, teknologi aja, imtak ndak ada, bisa main HP aja, dan bisa untuk sholat segala macam. Kira-kira seperti itu. Tapi yang namanya ini memang susah. Keseimbangan itu relatif, tapi harus diimbangi. Lebih kurang itu. Mungkin itu Bu, Bunda, wawancara eksklusif kita seputaran tentang penerimaan siswa baru di SMP 1 Pasaman. Setelah itu bercerita tentang sedikit SMP 1 Pasaman kan Bun. Mungkin kita akhiri dulu Bun, karena sedikit dengan ada pesannya Bun, apanya? Sekaitan dengan PPDB tadi. Mudah-mudahan PPDB hari ini lebih sukses dari tahun kemarin. Amin. Masyarakat paham bagaimana yang zonasi itu. Kalau masyarakat tidak paham, nanti tentu sekolah kewalahan juga. Dia maunya kayak tahun kemarin juga, sementara udah ada beda. Dan mudah-mudahan siswa baru yang masuk tahun ini, tentu siswa baru yang memang ingin belajar dengan baik, ingin menuntut ilmu dengan semangat dan motivasi sesuai dengan situasi sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru diberi kesehatan dan kekuatan, dan kita nanti semua yang ada di ini termasuk alumni nanti mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah sebagai alumni SMP 1 Pasaman, insyaallah. Terus kalau pesan sedikit Bud, kalau ada alumni yang sudah sukses jangan lupa kesini kan gitu, jadi donatur. Itu jelas, alumni di mana saja berada, ayo baliklah, tengoklah sekolah kita. Mana yang bisa kita benahi bersama, mana dulu kita. Mungkin ada di sudut sana kenangan dulu, di sini kenangan kembali. SMP 1 Pasaman menunggu uluran tangan, menunggu kebersamaan daripada alumninya masing-masing. Yang jelas alumni ini adalah tonggak untuk bersilaturahmi kesuksesan sekolah masa datang. Mudah-mudahan Bunda sudah 1 tahun di sini, 1 tahun 2 bulan untuk termen kedua. Dulu pernah setahun setengah di 2012-2013. Mudah-mudahan ke depan selagi kita bisa bersama, insya Allah kita coba wujudkan SMP 1 Pasaman ini sebagai SMP yang menjadi barometer perbandingan pendidikan yang diharapkan itu bagaimana. Apalagi kita di tingkat kabupaten, walaupun kepala seorang perempuan, kenapa tidak kita bersama. Nah, yang jelas SMP 1 Pasaman adalah milik kita bersama untuk kejayaan SMP 1 Pasaman, bersumber dari alumni dan seluruh masyarakat Pasaman Barat. Terima kasih, itu aja barangkali. Baik teman-teman, itulah wawancara kita, wawancara eksklusif bersama Kepala Sekolah SMP 1 Pasaman ya. Tetap tonton terus video kami di channel Sumbar Tage dengan cara subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih juga Bunda atas waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 1, 2
2, 3. Sobat Ageh mantap.